mereka memang ingin langsung konfrontir kita juga siap. Tapi kita kalau tanpa pendampingan dari teman-teman media, kita khawatir nanti jadinya B. Gitu. Jadi kami berharap Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko, tolong segera panggil kami, dudukkan kami untuk menunjukkan bukti yang mana bahwa investasi yang kalian harapkan supaya bisa menunjang ekonomi di Indonesia ternyata bertolak belakang dengan layanan yang diberikan oleh aparat penyelenggara Indonesia. Mereka justru melakukan kriminalisasi kepada investor yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Jadi harapan saya, tolong segera panggil kami untuk duduk bersama dan tolong segera lepaskan klien kami yang mana nyata-nyata tidak bersalah dan murni korban kriminalisasi daripada jaringan mafia tambang Ferdy Sambo. Jangan sampai kasus Ismail Bolong ini terjadi lagi di tempat-tempat yang lain. Dan ini aku yakin sama kayak apa yang disampaikan oleh Ismail Bolong. Cukup sekian, terima kasih. Pak, seberapa optimis dari pihak Polri dan penegak hukum lainnya menyelesaikan kasus ini? Dari pihak kepolisian kami sudah berharap supaya tolong dipercepat karena ini kan buktinya kan sudah A1, 2 unsur alat bukti sudah terpenuhi karena ada putusan dari pengadilan yang mana diakui bahwa ada akte ganda di situ. Ya, jadi akte perubahan keempat ada 2. Yang pertama akte nomor 3 tanggal 28 Mei 2018 yang masih dalam proses hukum. Terus kedua akte perubahan keempat ya tadi akte nomor 5 tanggal 6 Mei tahun 2019 yang mana SK-nya pun tidak bisa keluar. Karena apa? Tidak mungkin ada akte perubahan keempat itu ada 2 kali. Nah, tapi anehnya bisa dijadikan dasar hukum untuk memenjarakan orang. Nah, ini yang kita prihatin. Makanya kita melalui media ini supaya dipercepat. Karena kalau kita ngomong kemungkinan nggak begitu didengarkan. Tapi kalau media yang menyuarakan, aku yakin pasti akan didengarkan. Pak Jokowi pun juga akan prihatin dengan kejadian ini. Kenapa ini bisa terjadi? Sampai tidak mengetahui. Ternyata korban Ferdy Sambo itu bukan Brigadir Joshua yang diputarbalikkan faktanya. Tapi Ibu Susi sama Mahyudin mengalami hal yang sama. Bahkan sebelum adanya kasusnya Joshua. Dan setelah adanya kasus Joshua inilah alhamdulillah terungkap bahwa ternyata Ferdy Sambo itu lihai untuk memutarbalikkan perkara. Jadi itu harapan kami supaya dipercepat proses itu. Bang, dari Mabes Polri gimana Bang akhirnya penangkapannya? Dari Mabes Polri dalam minggu ini diinformasikan bahwa akan dikeluarkan SP2HP sama permintaan klarifikasi kepada kita sama klien. Ya jadi korban dalam hal ini. Ya, dengan adanya klarifikasi itu semoga segera dilakukan surat untuk penangguhan penahanan selama proses hukum atau pengalihan penahanan selama proses hukum. Kami tidak berharap bahwa klien kamu boleh langsung dibebaskan. Tidak, kita tetap ikuti prosedur hukum. Setidaknya kalau sudah tahu atau diduga bahwa ini korban kriminalisasi, tolong tangguhkan penahanannya atau alihkan penahanannya menjadi tahanan kota. Tapi kami jamin bahwa dokumen yang mereka gunakan itu adalah palsu. Berdasarkan apa? Karena masih dalam perkara di kepolisian dan sudah kami klarifikasi bahwa itu surat atau akte yang mereka persoalkan itu masih dalam proses hukum yang akte nomor 3 itu. Tapi gimana bisa dijadikan dasar akte perubahan? Jadi ibarat orang gugat cerai, belum ada surat keputusan cerai, tapi dia nikah kembali, tidak keluar surat nikah, dia buat penetapan cerai. Ini kan berarti kan palsu. Nikahnya juga melanggar hukum, penetapannya itu juga melanggar hukum. Jadi itu kita minta kepada teman-teman media, tolong suarakan fakta yang ada yang kami presentasikan tadi, supaya Bapak Presiden maupun Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam, supaya dipanggil. Ini ada apa? Ini mafia sudah jaringan sampai gimana? Mahkamah Agung,
sampai kejaksaan kok bisa kecolongan ini, gitu loh. Ada apa ini? Tolong bersihkan oknum-oknum ini yang bisa merusak citra aparat hukum yang ada di Indonesia saat ini. Yang sedang dikoyak terkait Ismail Bolong maupun Ferdi Sambo. Ayo kita sama-sama benahi polisi yang kita cintai bersama. Untuk laporan yang di Polda tadi, Pak. Yang dari pihak lapas belum ada respon untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan klaim kami untuk dikeluarkan untuk dilakukan pemeriksaan. Belum ada hubungi kami. Belum ada ya, Pak. Dari pihak lapas, seharusnya pihak lapas kan konfirmasi karena itu pelapornya kan kami. Tapi pihak lapas tidak mau mengakui kami sebagai kuasa umumnya. Hanya mereka mengakui berdasarkan surat kuasa yang mana tercantum 4 orang pemberi kuasa, penerima kuasa, tapi 1 orang yang tanda tangan. Ini kan aneh. 4 orang penerima kuasa, 1 orang yang tanda tangan. Itu dijadikan dasar. Sedangkan punya kami tunjukkan kami ada dasarnya. Bahkan terdaftar di pengadilan TUN. Karena sekarang kami mengajukan gugatan di TUN terkait SK yang palsu tersebut supaya dibatalkan. Pak, pasal yang pasal menyangkut soal pemalsuan dokumen negara. Jadi seharusnya memang benar apa yang disampaikan tadi pasal 264 bukan 263. Nah, tapi kita nggak bisa memaksa, itu kita masih beruntung LB bisa keluar. Karena apa? Bagian konseling berpendapat bahwa itu pemalsuan surat. Walaupun kita tunjukkan kan tentunya penyidik tahu bahwa yang dimasukkan akte, tentunya akte seharusnya pasal 264. Tapi ya, yang penting LP lolos bisa keluar supaya hukum bisa dibuka. Nanti pengembangannya apakah berubah ke pasal 264? Ya mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Kalau yang pasti bahwa itu ada pemalsuan surat yang berupa akte otentik. 264 itu isinya apa? Ya tadi terkait dokumen akte otentik yang diedit dan sebagainya kayak kompeten ijazah dan sebagainya. Itu masuk ke pasal 264. Bukan 263 pemalsuan surat. KUHP ya, KUHP pidana. Tapi kita bersyukur LP bisa keluar daripada seperti kemarin kami sampai dipersulit. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi.